Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Sundari, mahasiswa Universitas Pancasakti dengan NIM 1872150297. Saya akan membawakan topik tentang fungsi dan manfaat pendidikan bagi perkembangan manusia guna memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah dasar-dasar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dahlan MPD. Topik pembahasannya yang pertama adalah pengertian pendidikan, perkembangan dan manusia, kemudian hubungan manusia dengan pendidikan, dan yang ketiga fungsi pendidikan bagi perkembangan manusia. Pengertian pendidikan, perkembangan dan manusia. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Dalam bahasa Inggris, pendidikan disebut juga dengan education, yang dalam bahasa Indonesia disebut juga edukasi. Secara umum, pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau untuk kemajuan yang lebih baik. Pendidikan dapat mengembangkan karakter melalui berbagai macam kegiatan, seperti penanaman nilai, pengembangan budi pekerti, nilai agama, pembelajaran, dan pelatihan nilai-nilai moral lainnya. Di bawah ini akan dibahas secara lengkap definisi pengertian pendidikan secara umum, etimologi, dan KBBI. Pendidikan secara umum adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam dirinya dan masyarakat. Secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu educatum yang tersusun dari dua kata yang berarti sebuah perkembangan dari dalam keluar atau dari sedikit banyak, sedangkan duko berarti perkembangan atau sedang berkembang. Jadi bisa disimpulkan bahwa definisi pendidikan secara etimologi adalah sebuah proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Kemudian arti pendidikan menurut KBBI berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan P dan akhiran an. Maka kata ini mempunyai arti proses atau cara perbuatan mendidik. Lalu, apa itu perkembangan? Perkembangan tentu memiliki perbedaan dengan pertumbuhan. Ketika pertumbuhan identik dengan perubahan secara kuantitatif, maka perkembangan sendiri identik dengan perubahan secara kualitatif. Berdasarkan KBBI, perkembangan memiliki arti perihal berkembang, yang kemudian memiliki arti bertambah, memekar, atau membentang. Dengan demikian, dalam ilmu psikologi, perkembangan memiliki arti perubahan secara kualitatif pada ranah jasmani dan rohani manusia yang saling berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik atau ke arah yang sempurna. Yang dimaksud perubahan fisik pada perkembangan manusia ialah mengacu pada optimalisasi fungsi organ jasmani manusia, bukan pada pertumbuhan jasmani itu sendiri. Perkembangan memiliki dua faktor yang mempengaruhi, yaitu satu faktor internal yang terdiri dari usia dan bakat atau kemampuan yang dimiliki seseorang. Yang kedua, faktor eksternal yang terdiri dari proses pematangan, khususnya pematangan kognitif, proses belajar seseorang dalam kehidupan pengalaman, serta lingkungan sekitar. Apa itu manusia? Manusia atau orang, yaitu Homo sapien, yang dalam bahasa Latin berarti manusia yang tahu, adalah spesies primata dengan populasi yang terbesar, persebaran yang paling luas, dan dicirikan dengan kemampuannya untuk berjalan di atas dua kaki serta otak yang kompleks yang mampu membuat peralatan, budaya, dan bahasa yang rumit. Sedangkan pengertian menurut KBBI adalah makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Manusia akan menjalani proses kehidupan yang memiliki 5, yakni
berproses pada masa bayi, anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Pembahasan yang kedua, hubungan manusia dengan pendidikan. Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensinya manusia di dunia. Pengertian hakikat manusia berkenan dengan prinsip adanya atau prinsip de etre manusia. Dengan kata lain, pengertian hakikat manusia adalah seperangkat gagasan tentang sesuatu yang olehnya manusia memiliki karakteristik khas yang memiliki suatu martabat khusus. Louis Lehi 1985. Hakikat manusia terdiri dari materi dan ruh, sehingga manusia memiliki sifat hewan dan malaikat. Hubungan manusia dengan pendidikan. Hubungan manusia dengan pendidikan sangat erat karena mempunyai ikatan yang tidak dipisahkan antara satu dengan lainnya. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang berpikir sebagaimana menjalani kehidupan di dunia ini dalam rangka mempertahankan hidupnya. Berdasarkan Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengandalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, fungsi pendidikan bagi perkembangan manusia. Fungsi pendidikan bagi perkembangan manusia adalah salah satu hal yang mempengaruhi seseorang dalam berpikir. Ditinjau dari psikologi, inteligensi setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang inteligensinya rendah, ada yang sedang-sedang saja, bahkan ada yang melebihi inteligensi rata-rata. Karena inteligensi itu sendiri dapat dipengaruhi dari pembawaan atau nativisme dan juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Inteligensi adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan berbagai jenis masalah. Adapun fungsi pendidikan bagi perkembangan manusia adalah 1. Memberantas kebodohan dengan pendidikan. Otomatis kebodohan yang ada di Indonesia khususnya akan terpecahkan. 2. Memiliki kesalah pengertian. Banyak orang yang tak berpendidikan sering berbicara tanpa berpikir lagi apa sebab akibat dari pembicaraannya tersebut. 3. Turut andil dalam memberikan corak dan arah pada kehidupan masyarakat mendatang. 4. Sistem untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan. 5. Alat pembudayaan. Maksudnya adalah dengan pendidikan, budaya-budaya yang mulai punah akan dikembangkan lagi karena pendidikan dengan cara belajar seni. 6. Mempelajari generasi yang cendekia. Ketika generasi bangsa ini cendekia atau pintar-pintar, maka mereka akan membawa nama harum bangsa dan negara ini. 7. Transformasi budaya. Yang ke-8 adalah mengurangi pengangguran. Baik, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.